Bapak kami surga, terima kasih oleh kasih karunia dan berkat anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan pula kami kembali berkesempatan untuk dapat bersama-sama bersekutu beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan, dan tidak terkecuali juga ada satu kesempatan yang berharga bagi kami untuk dapat kembali mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, belajar tentang apa yang benar di depan Tuhan, belajar untuk memiliki hidup yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pakai waktu kami selama beberapa menit ke depan supaya sungguh-sungguh berkualitas, sehingga setiap apa yang kami dengarkan dan kami pelajari pagi ini dapat termataikan dalam hati, pikiran, dan hidup kami semua, sehingga setelah mendengarkan dan belajar bersama-sama kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga pimpin hamba-Mu ini Tuhan, sebab hamba-Mu ini tidaklah sempurna, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, dan hamba-Mu percaya Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat. Sehat. Waspada ya, musimnya sudah mulai berganti. Tanpa pandemi saja musim seperti ini sudah mendatangkan banyak penyakit, ya kan, apalagi ditambah dengan pandemi. Beberapa saudara kita sudah mengalaminya, diotniel dan mamahnya ambruk kemarin sebelum pas Paskah itu. Alfa pun juga panas dulu, waktu Paskah sudah sembuh. Ibu saya kemarin ambruk, jadi masih banyak lagi. Ya simpel, ya penyakitnya pancaroba ya flu batuk pilek. Tapi kan flu batuk pilek di masa pandemi sekarang kan orang pada ngeri gitu ya. Orang pasti sudah tidak berpikir negatif. Orang berpikirnya positif malahnya. Maksudnya jangan-jangan positif corona gitu. Orang mikir negatif malah mikirnya positif. Ya bersyukur kalau kita semua khususnya di tempat ini dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu Saudara, pasti pernah melihat atau bahkan sering melihat atau bahkan di rumah memiliki cermin yang ada tulisannya sudah rapikah Anda? Pernah melihat atau mungkin punya? Ini tulisan yang sangat klasik, ada di mana-mana, di WC umum, di toilet umum, itu banyak. Ya, di kaca, di cermin itu. Di tempat-tempat ganti umum itu ada. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita akan terlebih dahulu membaca dalam satu kebenaran yang terambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-10. Apa kata firman Tuhan pada pagi ini untuk kita semua? Ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan, silakan panjenengan menyimak dalam Alkitab ataupun LCD. Kalau pakai HP ya
pakai HP suci, anggora itu buka WhatsApp atau YouTube, kecuali buka ada ekstra. Itu pandang apa daripada rame, daripada cari ya deh. Yang penting antar di gereja. Ampun. Tentang Maria dan Marta atau awal perjumpaan Yesus Kristus Tuhan kita dengan keluarga Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari." Apa dong kisah ini dong? Tahu dong? Setelah minggu apalagi kan sering membawakan di sekolah minggunya. Kalau saya bertanya kepada panjenengan, menurut panjenengan, dalam kisah ini, siapa yang benar dan siapa yang salah antara Maria dan Marta? Maria yang hanya duduk saja di bawah kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berfirman, berkata-kata. Dan Marta yang sibuk membuat makanan untuk melayani menjamu Tuhan, menjamu tamu agung. Menurut Anda siapa yang benar, siapa yang salah? Ayo, sama. Jawab. 1, 2, 3. Yang benar? Secara manusia yang benar Marta. Karena tamuan kita harus meninggalkan sesuatu. Tapi secara iman, memang Maria yang benar karena dia menerima berkat yang dari Tuhan, ya mendengarkan apa yang diberitakan. Nah, berarti secara umum yang benar siapa? Maria. Berarti Marta. Kalau jenengan jadi Maria atau jadi Marta? Maria mau Marta, mau Marta lagi Maria. Sudah di Marta ibuku. Kemudian tak panggil mama nanti. Mana yang baik dan mana yang tidak baik antara Maria dengan Marta secara umum? Tapi ketoknya saya yakin kalau Anda suruh memilih pasti pengen memilih jadi Maria. Ya enggak? Kenapa? Karena Maria melayani karena dekat dengan kaki Yesus tadi. Tapi bagi Yesus, mana yang benar dan mana yang salah? Yang benar Maria, yakin. Yakin. Berarti Marta salah di mata Tuhan. Iya, saya tahu kok. Saya tenanan kok. Semuanya benar. Berarti terus luar sudah itu 40 menit itu. Itu jawaban yang sesungguhnya saya perlukan walaupun doa kita ikut batu waktu itu. Ingat ya, kalau Anda melihat di sana Tuhan tidak menegur Marta karena Marta salah loh. Tuhan tidak menyalahkan
daripadanya. Yang artinya apa? Bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Gitu ya Pak Bayu? Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Marta benar dalam bagiannya, dan Maria benar dalam bagiannya. Tetapi apa yang membuat Tuhan Yesus menegur Marta? Karena Marta sudah mulai mencampuri bagian orang lain. Marta sudah mencampuri bagiannya. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita itu tidak sadar bahwa setiap kita punya bagian masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan atau bergereja. Maka kalau tidak mau terjadi masalah, kalau tidak mau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan pernah melakukan apa yang bukan bagian. Kerjakan bagianmu sebelum engkau mencampuri bagian orang. Karena setiap kita memiliki kapasitas dan kemampuannya masing-masing, yang tidak bisa dibandingkan mana yang lebih benar, mana yang lebih salah, mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Tidak bisa. Kesalahan Marta adalah mencampuri bagian orang lain. Dan lebih parah, dia merasa bahwa bagiannya adalah lebih benar, dengan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menegur Maria. Ini orang yang merasa benar. Terkadang ketika seseorang merasa memiliki pengetahuan, merasa memiliki pengalaman, maka dia dengan percaya diri mulai menghakimi, mulai mencampuri apa yang bukan bagiannya, dan itu salah. Sama halnya seperti saya percaya bahwa setiap kita, Anda maupun juga saya, semuanya baik perancang ataupun bukan, baik panitia khusus atau bukan, kita memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan gereja kita. Betul? Betul? Tetapi ingat, kita punya peran dan bagian yang masing-masing yang tidak bisa dicampur adukan. Ada bagian yang harus Anda kerjakan dan ada bagian yang harus saya kerjakan. Dan kalau tidak itu terjadi masalah, satu, jangan mencoba mencampuri apa yang bukan bagiannya. Yang kedua, jangan merasa bahwa apa yang kau miliki itu lebih benar, kayak Marta. Apa yang kau lakukan itu sudah lebih benar daripada apa yang didapat orang lain. Itu akan jadi masalah. Dalam rumah tangga pun sama. Baik istri, suami, anak, orang tua memiliki bagian dan perannya masing-masing, di mana satu sama lain tidak bisa dipersalahkan dan dibenarkan menurut apa yang sudah mereka kerjakan berdasarkan tanggung jawabnya tentunya. Tidak ada mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, kecuali mereka yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam perannya. Misalkan sebagai contoh, saya kan suami. Biasanya pada umumnya tugas masak itu tugasnya istri. Tapi beberapa kali ketika istri saya kerja, atau bahkan tidak kerja pun di rumah, dalam beberapa menu, kayak Sifra suka aja nasi goreng, saya buatkan. Kayak tadi pagi sarapan nasi goreng. Kalau menurut Sifra, nasi goreng buatan papa sama mama enak mana? Papa. Jujur, kakinya orang kampus. Kalau menurut Afa, di Afa, Pak, apa terus?
Kamu suka telur potong kecil-kecil? Telur potong kecil-kecil itu telur diurak-arik, kopi pakai kecap dulu terus diurak-arik. Telur dadar kasih kecap terus diurak-arik. Itu telur potong kecil-kecil. Telur yang dibuat papa sama buatan mama enak mana deh? Papa. Ya. Enak apa-apa. Katanya kalau telur buatan mama pakai keras. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalaupun masakan nasi goreng ataupun telur orak-arik saya dianggap enak oleh anak-anak saya, bukan berarti saya harus mengambil bagian sebagai ibu rumah tangga juga. Karena itu baru sebagian kecil. Sisanya yang paling banyak bisa istri saya. Aku iso masak garang asem, aku iso masak sop, aku iso masak opor, dan akeh sing aku iso. Ada tambah loro sing aku iso. Masak air karo masak ibu aku iso. Pernah satu ketika istri saya cuma ninggalin sayuran. Ada bayam, ada apa. Dan saya pikirku anak-anak daripada makan kering saya masak bayam. Tapi dia lupa meninggalkan resep. Ya kerja dan bisa dihubungi, saya telepon ibu saya, mak masak jangan bayam kayak beragam kayak bawang. Pun kan? Karena saya tidak pernah mungkin bisa mengambil bagian seorang ibu. Maka bukan berarti ketika anak-anak saya memuji bahwa nasi goreng dan telur orak-arik saya lebih enak daripada buatan istri saya, bukan berarti saya lebih baik dari istri saya. Bukan berarti saya lebih benar. Sebagai yang ngerti yang mana pelarang jadi rumah tangga, tak aku sekalian berumah tangga, tidak bisa. Itu baru hal kecil, belum hal yang besar, hal yang lebih kompleks, hal yang lebih mendalam mendasar seorang ini. Aku raiso nyusoni anak, aku raiso meteng, jur piye, metu lewati lo gede jadi bayi, anak mungkin. Pun juga demikian halnya istri. Sehebat sepandai apapun zaman sekarang, zaman modern, zaman emansipasi, wanita, di mana munggah gendeng ora perlu ngenteni bojone. Wong wedok wis akeh sing iso munggah gendeng dhewe. Nah, sing banget dhewe rumangsa. Bojoku kerja ya. Oma lawage dedel ora dibenak-benake, golek urusan, golek paku, golek palu gandani dhewe. Emansipasi kok. Berapa banyak di tempat ini wanita-wanita yang bekerja, yang katanya zamannya wanita karir. Tapi jangan salah, itu tidak lantas membuat Anda, hai para istri, menjadi lebih mampu, menjadi lebih benar untuk dapat menjadi kepala rumah tangga menggantikan suami. No. Kalau Anda tidak mau punya masalah dalam rumah tangga, jangan memaksakan diri menjadi suami atau kepala rumah tangga, walaupun Anda bisa melakukan segala hal. Ingat, firman Tuhan tegas mengatakan, hai istri-istri tunduklah pada suami. Walaupun kau lebih Wonder Woman daripada Batman, tetapi engkau tetaplah Wonder Woman yang harus tunduk pada Batman. Gue ada hubungan para Wonder Woman kalau Batman Anda, aku ngomong baik. Nah, kalaupun istri sudah bekerja menjadi wanita karir, bukan berarti Anda layak mengambil alih peranan suami sebagai kepala rumah tangga. Bukan berarti Anda layak menobatkan diri, hai suamiku tunduklah kepadaku karena aku sing kerja, sing penghasilan mungkin lebih akeh. Ingat, kodratnya, ketetapannya, wanita yang harus tunduk pada suami. Kalau bukan suami yang mengizinkan untuk bekerja, maka janganlah engkau memaksa diri untuk bekerja. Istri saya itu bekerja selain karena jemaat yang mengizinkan, karena saya juga mengizinkan. Meniora, coba sama kata
Enggak, tapi benar. Dan saya percaya istri saya akan tunduk kalau saya bilang keluar, walaupun dia pasti mengajukan syarat. Dan syarat itu saya tahu apa. Kecuali jemaat petang belum dewan ngobrol. Saya ngewangi nyuci baju, malu DPD sini, ono sing ngerti aku nyuci baju. Sampai direwangi di jemrol tempat pak tukang role tak di mesin cuci. Ubah klambi ono tolong keranjang. Sampai ada 6 bimbingan ini mau nyabu tok. Terus bilas-bilasi atau rolas bimbingan. Kabeh sak jeruan kabeh. Memang tugas saya untuk ini. Dan bukan berarti saya akhirnya menjadi militan dari istri saya. Dalam bagiannya saya melakukan itu karena saya paham betul istri saya yang sudah membantu saya untuk mencarikan atau menambahkan menepi nafkah uang. Karena mungkin secara hitungan logika manusia, apa yang saya dapatkan dari pelayanan saya itu sudah dari tempat ini mungkin tidak akan cukup untuk uang. Saya tanya istri saya, tanya lah. Aku pernah protes, kamu jarang masak. Kau masak mobil, dia pernah protes? Tidak pernah saya protes. Tidak pernah saya protes. Kalau saya paham, kalau istri saya tidak sanggup masak, tidak kuat masak, karena dia terlalu capek. Dan kalau aku protes, dia yus aku tak usah kerja. Nah, itu sih aku malas semua itu, neng sampai sebenarnya aku salah. Aku tak protes, saya mensyukur. Saya berterima kasih karena dia sudah meninggal. Karena mereka orang jujur gula lagi, mereka laki, aku ya sepi kena pandemi. Mereka lagi dia kekurangan yang kecuali kalau jemaat sudah tidak mengizinkan lagi bekerja. Oke, jemaat tidak mengizinkan istri bekerja. Kenapa sekolah terus? Berapa aku wis. Gitu ya. Jadi Marta tidak salah dalam bagiannya dia. Marta tidak salah. Tetapi menjadi salah karena dia mencampuri bagian orang lain. Menjadi salah karena dia merasa bahwa bagiannya adalah yang paling. Dan jangan coba-coba lakukan itu kalau tidak ingin terjadi konflik dan masalah. Karena itu tidak akan ketemu ujung. Itu yang pertama berkaitan dengan lalu yang kedua, baik saudara. Saya mau minta tolong Pak Eko Mas. Pelajar tahu kan Pak? Aku kalah tua Mas. Iya terbaik banget. Bacaan yang tujuh nomor. Ini pelan gitu. Gasi lebih tinggi gitu. Pelan ini aku berburu pelan. Mosok. Sanggup pikiran tapi orang gasi orang. Terus bisa sopo. Aku dia putih. Bacaan terus berarti oh bela terus berarti udah bacaan apa yang ngomong dari ngocok lah iya lah baik ya sini nah mana ada kocoran dari ngocok cek baik dengan ratu kocok Pak cek mana cek ngocok. Ada ke garmen. Terus selalu ya garmen itu. Dari nanti. Berapa ikon tolong. Terus mantap.
Koco, bikin koco. Orang itu saya kok. Maksudnya gimana itu? Saudara PK saya. Iya. Terkadang dulu. Terima kasih banyak. Terkadang. Hah? Enggak ada ya. Kayak terkadang itu manusia begitu. Paham maksudnya apa? Cermin ini salah gunakan. Itu yang dilakukan mata. Itu rusak orang. Mata tahu dan yakin bahwa yang dilakukan benar dan kita sepakat, betul? Bahwa dia melayani tamu, apalagi itu tamu agung, betul? Tetapi mata salah memakai kebenaran itu untuk menghakimi orang. Kalau Anda tahu apa itu kebenaran, yang paling benar adalah pakailah untuk ini kesalahan banyak orang. Ketika dia mengetahui sebuah kebenaran yang dilakukan pertama kali adalah, saya nggak tahu ada yang ngetus atau mungkin dalam hati atau mungkin kau tekan omah mesti ninggol. Cuma mau batin orang. Ada yang batin tak? Lah kamu gak ngaca, nyuruh orang lain ngaca. Sebelum Anda mengkritik, kritiklah dirimu sendiri lebih dulu. Sebelum menyuruh orang lain ngaca, apalagi dengan dalil-dalil ayat-ayat firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini untuk bercermin lebih dulu. Banyak orang yang merasa harus melontok firman Tuhan, jur, maju, ngeritik, ngerasani, ngalah ke orang. Contoh naik sesok bebas naik. Sengsot kali, frasa tutup. Itu loh, itu sungguh jadi negara ini. Ini nyata. Untung ini ada pandemi, ada jaga jarak. Bojo mulai berciwi dia lalu mana? Saya pernah ingatkan loh. Hati-hati dengan kata mangkane, mungkane. Banyak orang itu yang ketika orang sedang curhat, orang sedang bercerita tentang masalahnya, kayak solusi penting menengah atau doakan itu lebih baik. Aja malah mungkane toh, wis tak omongi, mungkane kan delok. Orang tak butuh mungkane. Orang butuh mungkane. Karena belum tentu kita lebih benar. Pakailah Alkitab itu menjadi cerminan diri sendiri lebih. Karena belum tentu kita lebih benar dari orang. Oh, akan koreksi orang. Loh, lah maksud sira karuan. Pinter, lucu. Tapi dirinya sendiri tidak pernah dikoreksi. Loh, aku sapi ya, bicaremu ya Tuhan, bicaremu. Mungkin cerminnya bulat. Kasih kali gue dari sini serangan. Saya pernah melayani satu gereja. Melayani satu gereja sebelum pandemi. Habis khotbah,
Salaman kan biasa di depan. Orangnya belum terlalu sepuh sebenarnya, tapi dia semacam orang pulang-pulang. Masih Semarang kota tapi agak pindah ke sana. Ini benar cerita true story. Setelah ibadah salaman dan tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya lupa menyebut angka apa 70 atau 80 atau 70. Hah, maksudnya apa? Ini tak tahu. Ada kan pasti kan didampingi sama perancang atau mungkin gembala sidang itu salaman. Nah setelah itu, "J Pak," pergi saya tanya. Kayak pernah ceritakan itu gimana ya? Lupa saya. Kok di sini juga ya? Saya tanya maksudnya apa? Ternyata dia menilai khotbah saya. Dia menilai khotbah saya. Saya kaget, baru kali ini nemoni orang seperti itu. Ya menilai itu hak Anda, tapi ketika itu Anda sampaikan, yang pertama jelas Anda menyalahi etika dan sopan santun. Dan yang kedua, poin yang pertama tadi, wis banyak itu bagianmu. Ketika saya tanya apa dia lulusan teologi, karena setahu lulusan teologi udah perlu banget, apalagi sudah senior. Bukan Pak. Nah, dasarnya apa? Nah, suatu ketika ketemu dengan teman hamba Tuhan, teman pendeta, tanya kemarin teman Tuhan kemana? Ke Ceplosan. Ke ini, dia Ceplos. Dinilai kan? Loh, kok ngerti? Aku udah dinilai. Dia dinilai berapa? Pak, jadi TKT nilai. Sudah 5 gitu. Berarti dulu aku nilai gitu. Dasarnya apa? Ketika seseorang mengkritik, tetapi kalau dia suruh khotbah sendiri belum tentu bisa dapat 50 yang gak yakin dia bisa dapat orang nilai 50. Ketika dia merasa paham akan kebenaran, dia memakai kebenaran itu untuk menjadi cermin bagi orang lain. Itu Tuhan katakan, kamu terlalu menyibukkan diri. Ngapain? Itu urusanmu, gak urusin. Menyibukkan diri. Pakai firman Tuhan bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk bercermin pada diri sendiri. Nanti kalau sampai rumah, bu istrimu, bu suamimu, bu anakmu, bu orang tuamu ngomong, kalau mau kok lemak Inggris ngomong-ngomong, saya sok laporan aku ya. Surat tapi saya tak usulnya, kok suara tak cabut, tapi sulang. Jangan balas omongan jaga. Berarti mungkin mereka masih butuh proses kedewasaan. Nah, Marta tidak salah. Tapi kesalahan Marta adalah ketika dia mengambil bagian yang bukan bagian, mencoba mengurus bagian yang bukan bagiannya dan bahkan merasa lebih benar apa yang sudah dia kerjakan dengan orang lain. Yang ketiga, Marta tidak salah dalam bagiannya, tetapi dia salah mempergunakan kebenaran, pengetahuan dan bagian yang dia miliki untuk menghakimi orang lain. Karena sudah seharusnya kebenaran itu sebagai cermin diri, bukan untuk menghakimi, apalagi menjatuhkan orang. Dia menjadi koreksi dari kita semua, menjadi cerminan diri kita masing-masing. Itu juga demikian. Saya sudah siapkan khotbah ini itu. Saya mau sama kamu 3 minggu yang lalu sebelum Paskah. Saya lanjutkan. Saya berharap ada banyak hati yang tersenyum, karena dengan demikian berarti iman burung hati dan masih mau untuk memperbaiki diri. Dan tenang, saya dengan Pak Eko tidak ada apa-apa, karena Pak Eko dari pagi sudah tak minta tolong. Tidak kayak saya tidak ada masalah apa dengan Pak Eko, kecuali masalah rambut putih yang aku jujur. Memang putih terhadap. Oke, kita jadi berkat bagi kita untuk kita menjadi menyenangkan dalam bagian kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan Tuhan pagi ini yang membawa kami pada satu kebenaran di mana sudah seharusnya setiap kami untuk bercermin diri, untuk mengkoreksi diri kami masing-masing sebelum kami mencoba untuk mengkritik, menyalahkan, dan mencari-cari apalagi kesalahan orang lain dan membuka-buka apa yang salah dari orang lain. Kami pun tidak sempurna, sebab itu mampukan kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, untuk menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan bahkan menjadi lebih berkenan lagi di hadapan sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat pagi ini. Ampuni hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu. Nama Tuhan Yesus Kristus.